Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak yang solih dan solihah. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian sehat selalu ya. Jangan lupa untuk selalu mencuci tangan kalian ya. Yuk kita belajar matematika bahasa bersama Bu Nova tentang bangun ruang prisma. Are you ready kids? Let's go! Sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma, warzuqni fahma, waj'alni minal sholihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku kemampuan untuk memahaminya. Dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Amin. Tujuan pembelajaran kali ini adalah kalian dapat mengidentifikasi jenis-jenis benda yang termasuk ke dalam bangun ruang prisma. Kalian dapat menggali informasi lebih banyak tentang bangun ruang prisma dengan baik. Kalian dapat menyebutkan jenis-jenis bangun ruang prisma. Kalian dapat menentukan sifat-sifat prisma. Kalian dapat menentukan cara menghitung luas dan volume bangun ruang prisma. Kalian dapat memahami masalah yang berkaitan dengan luas dan volume bangun ruang prisma. Dan yang terakhir, kalian dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan luas dan volume bangun ruang prisma. Nah, anak-anakku, mari kita kaitkan bangun ruang ini dengan Al-Quran Surat Asy-Syura ayat 129. Kita baca sama-sama yuk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tattakhiduna masani'a la'allakum takhludun. Dan kamu membuat benteng-benteng dengan maksud supaya kamu kekal di dunia. Kandungan dari surat Asy-Syura ayat 129 ini adalah bangunan-bangunan yang dibangun untuk dihuni atau benteng-benteng yang kokoh, di mana benteng-benteng tersebut merupakan bentuk-bentuk bangun ruang. Ayo kita amati gambar berikut ini. Nah, ini adalah gambar lingkungan yang sehat karena selalu dibersihkan. Di dalam lingkungan kelas ini, mereka membersihkan bersama-sama. Setelah kalian mengamati, ayo kita renungkan. Bangun ruang apa saja yang kalian temukan? Ayo, dari gambar tadi, bangun ruang apa saja yang dapat kalian temukan? Apakah ada yang berbentuk prisma? Ada tidak? Dan benda apa sajakah itu yang berbentuk prisma? Ayo kita komunikasikan dengan orang tua kalian. Langkah selanjutnya adalah mengisi kolom berikut ini berdasarkan hasil renunganmu. Cantumkan nama benda yang kalian temukan, kemudian kalian beri tanda checklist pada kolom prisma atau bukan. Nah, misalkan nama bangunnya adalah lemari. Nah, jika menurut kalian lemari itu adalah prisma, kalian checklist prisma. Jika bukan prisma, kalian checklist bukan prisma. Jika sudah dicatat, sampaikan hasil renunganmu kepada guru. Ayo temukan kesulitanmu.
Perhatikan baik-baik ya. Prisma adalah bangun ruang yang memiliki sisi alas dan tutup yang kongruen. Apa itu kongruen? Kongruen adalah di mana atap dan alasnya itu bentuknya sama dan luasnya pun sama. Prisma dinamakan sesuai dengan bentuk sisi alas dan tutupnya. Misalnya, nah seperti ini. Ini adalah prisma. Karena bentuk sisi alas dan tutupnya itu adalah segi 4, maka dinamakanlah prisma segi 4. Bagaimana dengan yang ini? Atau yang ini? Sisi alas dan tutupnya berbentuk segitiga, maka namanya adalah? Betul sekali, prisma segitiga. Bagaimana dengan yang ini? Ya, ini adalah prisma segi 4, karena sisi alas dan tutupnya berbentuk segi 4. Wah, betul sekali. Berarti kubus itu termasuk prisma segi 4. Kalian hebat. Kalau yang ini, kita hitung ya. Sisi alasnya 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Karena sisinya ada 6, maka ini adalah namanya prisma segi 6. Bagaimana dengan yang ini? Kita hitung sisinya, sisi alasnya, atau sisi tutupnya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti namanya adalah, kalian hebat, namanya prisma segi 8. Bagaimana dengan ini? Ya, ini bentuknya seperti ini. Tapi atap dan alasnya bentuknya sama lingkaran. Khusus untuk bentuk seperti ini, kita beri nama prisma segi banyak atau yang sering kalian sebut juga dengan tabung. Sebelum kalian mengerjakan tugas, ayo sepakati bersama peraturan dalam mengerjakan tugas. Yang pertama adalah membaca basmalah sebelum mengerjakan tugas. Yang kedua, setiap pertanyaan dijawab secara mandiri. Yang ketiga, membaca petunjuk pengerjaan dengan teliti. Yang keempat, apabila ada yang tidak dimengerti, tanyakan kepada guru atau orang tua. Dan yang terakhir, perhatikan baik-baik video pembelajarannya. Kalau perlu, kalian ulang kembali. Yuk kita latihan. Rumus untuk mencari jumlah sisi prisma itu adalah rumusnya N ditambah 2. Misalkan, prisma segi 6. Jika kalian menemukan soal, tentukan jumlah sisi prisma segi 6. Itu mudah sekali. Rumusnya adalah N tambah 2. Kalau segi 6, N-nya itu berarti 6. N tambah 2 sama dengan 6 tambah 2 sama dengan 8. Bagaimana dengan prisma segitiga? Sama saja, N tambah 2. Mencari jumlah sisi prisma N tambah 2. N-nya itu adalah 3, jadi sama dengan 3 ditambah 2 adalah 5. Bagaimana dengan prisma segi 4? Hei, kalian hebat. Rumusnya masih tetap sama. N ditambah 2. N-nya 4 ditambah 2 sama dengan 6. Bagaimana rumus untuk mencari jumlah rusuk prisma? Itu adalah 3N atau 3 dikali N. Misalnya prisma segitiga, berarti N-nya 3 ya. Nah, mencari jumlah rusuk prismanya adalah 3N. 3 dikali N
3 dikali 3 sama dengan 9. Bagaimana dengan prisma segi 6? M-nya adalah 6. Ya, 3 kali 6 sama dengan 18. Lalu dengan segi 4? N-nya adalah 4. 3 dikali 4 sama dengan 12. Rumus untuk mencari jumlah titik sudut prisma adalah 2N. 2 dikali N. Mencari jumlah titik sudut prisma. Untuk prisma segitiga, 2 dikali 3 sama dengan 6. Untuk prisma segi 4, 2 dikali 4 sama dengan 8. Dan untuk prisma segi 6, 2 dikali 6 sama dengan 12. Baik anak-anakku, kali ini rumus untuk mencari luas permukaan prisma adalah 2 dikali luas alas ditambah keliling alas dikali tinggi. Cara untuk mencari luas permukaan prisma, misalnya prisma segitiga. Yang pertama, cari terlebih dahulu luas alasnya. Karena luas alas ini prisma segitiga, berarti luas alasnya adalah luas segitiga. Apa luas segitiga? Masih ingat kan? Ya, setengah dikali alas dikali tinggi. Yang kedua, carilah keliling alas. Karena alasnya itu adalah segitiga, berarti keliling segitiga. Apa keliling segitiga? Sisi ditambah sisi ditambah sisi. Yang ketiga, masukkan hasilnya ke dalam rumus 2 dikali luas alas ditambah keliling alas dikali tinggi. Sedangkan rumus untuk mencari volume prisma adalah luas alas kali tinggi. Caranya adalah yang pertama, cari luas alasnya. Misalkan prisma segitiga, berarti cari luas segitiga. Apa luas segitiga? Setengah kali alas kali tinggi. Kalau prisma segi 4 berarti luas segi 4. Apa? Sisi kali sisi atau panjang kali lebar. Ya, pintar sekali. Lalu kemudian masukkan hasilnya ke dalam rumus luas alas dikali tinggi. Itu adalah volume prisma. Luas alas dikali tinggi. Ayo cari di sekitarmu dan hitung panjang sisinya, kemudian masukkan ke dalam tabel berikut. Misalnya kamu menemukan kotak pensil atau kamu menemukan toples yang berbentuk prisma, ya, atau apapun itu yang bentuknya prisma, masukkan ke dalam tabel ini. Diisi nama bendanya apa, nama bangun ruangnya, misalnya prisma segitiga, ya, atau prisma segi banyak. Dihitunglah jumlah sisinya dengan rumus yang tadi. Jumlah rusuknya dengan yang tadi juga rumusnya yang sebelumnya sudah Bu Nova kasih tahu. Lalu kemudian jumlah titik sudutnya, ya, jumlah permukaan prisma dan volume prisma. Jika kamu menemukan kesulitan, seperti biasa, catatlah kolom di bawah ini. Lalu, kirimkan ke ibu guru kalian. Ayo kita rayakan keberhasilan kalian dengan tepuk salut. Masih ingat kan? Tepuk salut. Aku salut. Sama kamu. Salut. Supaya lebih semangat, yuk kita ulang sekali lagi tepuk salutnya. Tepuk salut. Aku salut. Sama kamu. Salut. Nah, sekarang perhatikan penjelasan berikut ini. Di sini ada sebuah soal. Diketahui sebuah prisma segitiga dengan tinggi prisma 15 cm, alas segitiga 10 cm, dan tinggi segitiga 8 cm. Berapakah luas permukaan dan volumenya?
Luas permukaan prisma segitiga. Cara yang pertama adalah cari luas alasnya. Ya, luas segitiga. Setengah dikali alas kali tinggi. Ingat, alas dan tinggi segitiga. Ya. Setengah dikali alasnya berapa? 10 dikali 8. Setengah dikali 80 sama dengan 40. Lalu yang kedua caranya adalah cari keliling alasnya. Atau keliling segitiga. Sisi tambah sisi tambah sisi. Karena sisinya ini 10 dan prisma ini adalah prisma segitiga sama sisi, jadi 10 ditambah 10 ditambah 10 sama dengan 30 cm. Lalu kemudian masukkan hasilnya ke dalam rumus. Rumus luas permukaan prisma segitiga adalah 2 dikali luas alas ditambah keliling alas dikali tinggi prisma. Kita tinggal masukkan 2 dikali luas alasnya berapa? 40 ditambah keliling alasnya adalah 30 dikali tinggi prisma dari soal 15. Hasilnya adalah 530 cm. Lakukan hal yang sama dengan bentuk prisma yang lainnya. Volume prisma segitiga. Cari luas alasnya. Luas segitiga. Setengah kali alas kali tinggi. Atau setengah kali 10 kali 8. Masih dari soal yang tadi ya, sama dengan 40 cm. Masukkan hasilnya ke dalam rumus. Luas alas dikali tinggi. Jadi 40 dikali 15 sama dengan 600 cm. Kalian lakukan hal yang sama untuk mencari volume bentuk prisma yang lainnya. Yang membedakannya hanya luas alasnya ya. Menurut kalian, apa manfaat belajar kita hari ini? Apa coba? Ya, banyak hal yang bisa kalian pelajari di pembelajaran kali ini, yaitu tentang prisma. Yuk kita berlatih lagi. Coba cari luas permukaan dan volume prisma berikut ini. Nah, di sini ada prisma segitiga dan prisma segi empat. Kalian cari ya luas permukaan dan volumenya, lalu kirimkan ke ibu. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Kalian anak-anak yang hebat. Selamat berlatih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komennya ya. Ditunggu. Bye.